Untuk Pikon di malam hari ini kami perkenalkan narasumber kita yang nanti akan menemani kita diskusi di malam hari ini. Kami perkenalkan secara lisan, nama beliau Ibu Siti Marlia SAG SPDI MPD. Beliau guru di MTS Negeri 2 Karanganyar, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Karanganyar, MTS Negeri Karanganyar, MAN Karanganyar, S1 jurusan penyiaran agama Islam YIN Wali Songo Semarang, S1 jurusan pendidikan agama Islam YIN Surakarta, S2 teknologi pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dari segi pengalaman, beliau sebagai finalis Teacher Idol 2012, juara 3 Lomba Guru dan Tenaga Pendidik Kemenak Jawa Tengah 2018, TOT Guru Inovatif 2020, program Digital Talents Scholarship Digital Skill Microsoft Kominfo 2020, kemudian Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021, trainer Microsoft Jawa Tengah, dan pembicara di komunitas autoimun atau lupus. Baik Bapak Ibu, materi yang nanti akan disampaikan oleh beliau adalah tentang penggunaan Microsoft Form di dalam penilaian peserta didik di masa PJJ. Untuk itu, kami persilakan kepada beliau untuk bisa memaparkan materi di malam hari ini. Silakan Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini sehingga saya bisa bertemu Bapak dan Ibu semua dalam acara diskusi. Saya yakin ini diskusi orang-orang yang sekali terhadap pendidikan, karena malam-malam seperti ini panjenengan masih kerso dan masih mau untuk berdiskusi. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Herlina. Nama saya Siti Mardia. Kebetulan kemarin dapat tawaran dari Pak Anzanje saya untuk mengisi. Kita nanti mau belajar bersama. Saya yakin panjenengan semua sudah familiar dengan form, Microsoft Form terutama. Nanti kita akan belajar bersama. Diskusi aja nanti. Oke, akan saya share dari saya. Oke. Sebelumnya akan saya sekedar kita ulas apa itu Office 365. Sebenarnya Office 365 itu layanan yang berbasis cloud dengan peralatan terbaik yang memungkinkan bagi kita untuk bekerja dengan cara yang modern. Yang di Microsoft 365 itu ada banyak sekali fitur aplikasi. Ada yang Excel, ada Word, ada PowerPoint, mungkin sama ini dengan yang offline. Cuman kelebihan dari fitur-fitur di Microsoft Office 365 adalah ketika kita bekerja, kemudian kondisi mati lampu atau apa, semua otomatis langsung ke-save, jadi data kita tidak akan hilang. Gambar di bawah ini adalah Maaf Bu, belum muncul screen-nya Bu. Belum muncul. Ya. Dulu? Kenapa belum muncul sebentar? Belum muncul ya Mbak? Belum. Oh, tiwas hapus. Ini belum? Ya, sekarang baru mulai. Oke. Jadi ini adalah fitur-fitur yang tersedia di dalam Office 365. Jadi kelebihan dari Office 365 antara lain punya banyak sekali fitur yang ketika nanti kita bisa memanfaatkan, maka pembelajaran yang akan kita lakukan terasa lebih atraktif dan anak-anak pasti lebih suka. Kalau saya paling suka sama Sway, jadi ketika saya menggunakan Sway
ini anak-anak saya, murid-murid saya eh, akan lebih berat dan pelajaran yang saya berikan. Oke, bagaimana cara masuk kita ke Office 365? Yang pertama tentu saja kita harus punya akun Microsoft. Kemudian nanti kita praktek aja ya. Yang pertama adalah kita ketikkan www.office.com, kemudian kita sign in. Jika berhasil maka akan keluar tampilan yang seperti ini, yang banyak ini. Kemudian di Microsoft yang Office 365 ini, kalau penjenengan sudah punya yang sekolah ya, webnya sekolah, nanti tinggal kita deploy, tinggal kita tempelkan atau kita deploy di webnya sekolah, secara otomatis kita sudah bisa menikmati Microsoft ini dengan free. Kemudian yang akan kita bahas malam hari ini cuman sebatas penilaian peserta didik dengan aplikasi Microsoft Form. Jadi kita nanti cuma nyuplik satu aja, yang Microsoft Form. Bagaimana cara kita masuk ke Microsoft Form? Pertama kita masuk ke akun Microsoft portal lewatnya yang tadi, portal office.com, kemudian kita cari yang form, atau kita langsung ini www.office.com, kemudian login. Ada tampilan form, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian apa toh hebatnya form itu? Form itu bisa kita gunakan untuk membuat formulir ataupun quiz ataupun soal. Jadi formulir itu bisa yang kita gunakan untuk PPDB ataupun survei-survei yang lain. Sedangkan form yang quiz nanti, yang soal-soal nanti, kita bisa memanfaatkannya untuk soal, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal isi. Kita belajar menggunakan Microsoft Form itu juga mudah, mudah sekali untuk memulainya. Jadi kita nanti masuk ke dalam aplikasi, kemudian menuliskan pertanyaan di dalam formulir. Jadi kita tinggal pilih, kalau kita pengennya hanya formulir, berarti kita pakai yang form. Kemudian kalau kita pengen membuat soal, kita nanti pakainya yang quiz. Nanti sebentar lagi kita langsung praktek aja. Kayaknya kalau ini sebatas hanya pengantar dulu aja. Prinsipnya Microsoft Form itu bisa kita gunakan berkolaborasi juga. Jadi antar teman, atau kita bisa, ketika kita bisa menggunakan Microsoft Form ini, kita bisa langsung memberikan feedback ke siswa kita ketika mereka belajar mengerjakan soal-soal yang kita buat. Kemudian langsung kita aja ya, saya pengennya kita langsung praktek untuk pakai form. Ini sudah kelihatan belum Mbak Herlina? Belum Bu, masih abu-abu. Bu? Sementara Bu. Bentar. Masih abu-abu sekarang ya. Ini belum? Ini Belum. bentar ya, saya tak stop. Saya mau share. Nah, sudah ya? Iya. Oke. Sudah Bu, sudah ya. Oke. Bagaimana kita mulai aja, kita langsung ya. Jadi Microsoft Form, ketika kita mau buat soal online pakai Microsoft, kita tinggal ketik portal office.com, kemudian kita klik. Kita klik, saya terlanjur login ya, saya dulu aja. Saya
portal, ketikkan di sini portaloffice.com. Kemudian kita login. Kemudian kita cari. Jadi di sini di Office 365 itu ada banyak aplikasi yang bisa penjenengan pilih. Malam hari ini kita akan pilih pakai form. Sudah. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, mungkin di tempat Bapak Ibu tidak berbahasa Indonesia. Jadi ketika kita pengen nge-set ini pakai bahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, kita lihatnya di Office-nya ya. Jadi settingannya kita rubah bahasanya aja. Kebetulan kalau punya saya sudah saya set pakai bahasa Indonesia. Ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ada yang satu formulir baru, yang kedua adalah kuis baru. Atau kalau di tempat panjenengan mungkin tertulisnya new form sama new quiz. New form sama new quiz. Untuk membuat formulir baru, yang formulir bukan yang soal ya, untuk membuat formulir baru sekilas aja, kita klik yang form. Misalkan kita pengen buat acara kantor misalkan. Oh berarti kita tinggal ketikkan judul di sini. Acara atau formulir PPDB aja. Formulir PPDB. Formulir PPDB. Kemudian dari sini kita bisa melihat, kita kasih penjelasan. Misalkan isikan data sesuai dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan gambar, sisipkan gambar, misalkan kita bisa menyisipkan gambar di sini, kita sisipkan gambar. Kita ingin cari, ketika penjenengan klik sisipkan gambar, itu ada pencarian gambar yang online, Bing atau OneDrive, gambar yang sudah tersimpan di OneDrive penjenengan, atau kita mengunggah dari file kita. Misalkan kita cari yang online aja, kita cari OSIS. Kita cari dulu. Nah ini, misalkan kita pengen isipkan gambar inilah di tempat kita. Oh, jadi formulir PPDB atau bisa panjenengan ganti dengan logo sekolah panjenengan. Tempat saya lebihnya apa ini? Oh, lama sekali. Saya lanjut aja ya sambil tunggu ini. Jadi ketika penjenengan nambahkan gambar ini tadi, penjenengan bisa pakai yang online, bisa mengunggah file, atau bisa dari yang sudah tersedia di OneDrive. Nah, sudah, misalkan formulir PPDB, sekolahnya penjenengan SMP 2 Karanganyar, SMP 2 misalkan Jati. Berarti ini formulir SMP 2 Jati. Kemudian keterangannya sebenarnya bisa penjenengan isi keterangan monggo lah sesuai dengan kebutuhan sekolah penjenengan. Kemudian kita tambahkan baru. Misalkan kita tambahkan pakai nama. Berarti kita kasih teks. Nama calon peserta didik. Ini dua. Berarti ketika seperti ini berarti ini harus dijawab. Maka kita klik yang harus dijawab. Kemudian tambahkan lagi, misalkan teks lagi alamat.
nanti penjenengan bisa memberikan pengaturan untuk pertanyaan juga di sini, tambahan misalkan alamatnya ditambahin misalkan ya, subjudul tuliskan alamat seperti contoh. Dua Jalan RW Monin Suci Karanganyar. Atau misalkan contohnya RT 02 garis miring RW 10. Dan ini harus diisi karena ini formulir yang kita gunakan untuk PPDB, maka ada beberapa hal yang harus kita klik, harus diisi. Misalkan tambah lagi tanggal lahir misalkan, karena tanggal lahir kita memerlukan tanggal, maka kita klik yang ini, penulisan tanggalnya, tanggal lahir. Jadi nanti formatnya bisa tulisan soal ya. Ini jadi ini saya bahas hanya sekilas aja. Kita lihat. Ya, halo. Ya, halo Bu. Putus ya. Ya, halo. Halo Ibu. Bisa hubungi melalui WA Ibu Her? Ya, saya hubungi lewat ini. Saya coba hubungi lewat telepon. Sabar dulu Bapak Ibu ya. Mati lampu. Oh ya. Halo. Ya. Ya Bu, putus ya. Iya, tempat saya mati lampu. Saya baru pindah ke pakai HP, keteringan HP ini. Aduh, bagaimana ini? Tapi sudah terdengar ya? Iya Bu. Iya. Oh iya. Sekarang sudah ada suara. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tempat saya kebetulan mati lampu, jadi saya harus pindah lewat tetheringan HP. Tidak apa-apa, tidak usah bilang. Sama anak saya dikasih lampu. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Ini contoh formulir yang tadi kita buat. Kalau kita ingin buat, biasanya kan banyak ya. Tapi kita hanya sekilas aja karena di puisi pemanfaatan tulis. Oke. Tapi jangan lihat di sini ada pembaca imersif. Pembaca imersif itu apa toh? Inilah kelebihan dari formnya Microsoft. Jadi ketika diklikkan pembaca imersif bagi orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, dia bisa tidak membaca tapi dia akan mendengarkan. Lewatnya ini ya, pembaca imersif semua ada. Jadi di sini ini ada pembaca imersif. Sebelumnya Mbak, nanti kalau saya mati berarti sinyal saya mungkin yang tidak begitu bagus, sinyal HP saya. Sekali lagi mohon maaf Pak Ibu. Iya, mudah-mudahan tidak mati Bu. Iya. Insya Allah. Ya, kalau istilahnya pas saya ulang lagi. Ya. Ini bisa lihat ini tampilan di komputer, kemudian tampilan di selular seperti apa? Oh, seperti ini loh. Tapi formulir yang kita buat tadi tampilannya seperti ini. Oke, ini hanya saya cuplikan saja bagian kecil dari formulir. Sekarang yang akan kita bahas adalah membuat soal dengan Microsoft Form. Berarti yang kita pakai adalah quiz.
Oke, kita akan membuat kuis baru. Caranya adalah kita klik kuis baru atau new kuis. Kalau tidak dikenal dengan kuis baru, di judul kita bisa mengklik misalkan ulangan harian 1, ulangan harian 1. Kemudian kita masukkan deskripsi, misalkan di sini petunjuk pengerjaan soal ya, misalkan jangan tuliskan kerjakan yang petunjuk umumnya dengan jujur misalkan. Kemudian petunjuk khususnya, petunjuk umum dulu kita klik petunjuk umum. Kerjakan dengan jujur, kemudian kita kasih petunjuk khususnya, khusus misalkan tidak diperkenankan membuka buku misalnya. Sama saya gelap beli. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Oke, sekali lagi sama dengan yang tadi, ini bisa kita sisipkan gambar, karena kebetulan saya ngajarnya sejarah ya. Terus misalkan saya cari gambar tentang kerajaan, misalkan sini Mataram. Nah, saya klik karena materi bab 1 itu tentang kerajaan Mataram, saya klik, saya tambahkan gambar tentang kerajaan Mataram. Sebenarnya sekali lagi gambar hampir sama dengan yang form tadi ya. Gambar ini bisa kita ambil dari banyak sumber, bisa dari online. Biasanya kalau Microsoft itu langsung supportnya ke Bing, kemudian bisa dari OneDrive yang sudah kita simpan di OneDrive. Sekedar informasi Bapak Ibu, Microsoft memberikan space di OneDrive itu 5 tera. Meskipun ada informasi sekarang cuma tinggal 2 tera ya, tapi kayaknya masih 5 tera. Saya belum lupa juga nyimpan sampai berapa tera, enggak, belum sampai sekian tera saya nyimpan di OneDrive. Jadi itu kelebihan dari Microsoft. Ya, kemudian yang lainnya paling ada 2 giga, 5 giga, tapi khusus Microsoft sebanyak itu. Oke, kemudian kita lanjut. Tambahkan baru, karena ada ulangan, misalkan kita kasih teks dulu untuk menuliskan nama siswa. Nama siswa. Nama siswa. Karena nama siswa itu harus dijawab, maka di sini ini kita klik harus dijawab. Harus dijawab. Karena apa? Karena ini harus, ini sifatnya wajib. Kalau poinnya kita tidak kasih poin karena ini untuk identitas siswa. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan karena saya ngajarnya di banyak atau Bapak Ibu ngajar di banyak kelas, kita berikan kemudahan bagi siswa untuk memilih kelasnya. Caranya bagaimana? Kita pilih kelas. Kemudian misalkan kita ngajar 5 kelas, berarti ini kita langsung tulis 9A. Kemudian 9B. Karena ini baru ada 2 opsi, maka kita perlu menambahkan opsi lagi. Caranya bagaimana? Klik tambah opsi. Klik tambah opsi 9C. Kita klik tambah opsi lagi 9D. Misalkan Bapak Ibu ngajar 5 kelas, berarti yang terakhir adalah 9E. Nah,
ini harapannya apa? Anak-anak nanti ketika dia menjawab pertanyaan kelas, dia tidak perlu menuliskan kelas, karena ketika dia yang menuliskan, mungkin penulisannya akan berbeda. Ada yang pakai Romawi, ada yang pakai 9 kemudian A. Sudah, berarti ini karena ini harus dijawab, maka kita klik harus diisi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan baru. Sudah ada nama, kemudian kelas, kita tulis misalkan nomor absen. Kenapa kita perlu menuliskan nomor absen? Agar nanti ketika kita nge-shoot yang hasil Excel, kita akan mudah untuk mengurutkan sesuai dengan nomor absennya. Kita klik lagi nomor absen. Misalkan nanti ini juga harus diisi. Lah kemudian baru tadi nomor 1, 2, 3 itu harus diklik, harus diisi. Kemudian karena berupa identitas siswa. Kemudian kita mulai nomor 4. Misalkan karena multiple choice, pilihan ganda kita tuliskan di sini. Misalkan siapa pendiri Kerajaan Mataram. Meskipun sekarang harus pakai hot ya, ini enggak. Kita contoh aja. Kemudian yang pertama jawabnya adalah Hadiwijaya. Misalkan Hadiwijaya. Kemudian yang kedua Sutawijaya. Tambahkan opsi Kertajaya. Kemudian tambah satu lagi Sriwijaya. Misalkan kita tambahkan Sultan Agung. Nah, kemudian kita lihat yang benar, jawaban benar, karena kita nanti tidak perlu ngoreksi satu persatu dan anak-anak nanti bisa melihat langsung, bisa kita setting, anak-anak bisa melihat langsung hasilnya. Ini langsung kita klik jawabnya, karena siapa pendiri Kerajaan Mataram, kita klik misalkan jawaban tepat. Di jawaban yang tepat itu harus kita berikan klik yang di bawah belakangnya ini. Terus kalau penjenengan pengen memberikan feedback ke siswa, misalkan jawaban kalau dia menjawab tepat, selamat, jawaban Anda benar. Anda benar. Nah, terus misalkan karena ini sudah ada jawaban yang tepat, diberi jawaban Anda benar. Nah, di sini misalkan karena jawabannya salah, berarti kita kasih bentar ya, tadi ini kan kita kasih komen, maaf, belajar lagi ya. Jadi nanti ketika siswa menjawab, kemudian dia ternyata menjawabnya salah, maka dia akan membaca itu. Kemudian yang ini kita kasih komen, belum benar. Belum benar. Kemudian yang misalkan yang ini saya tambahi lagi, salah. Anda salah. Nah, ini bisa kita beri komen seperti itu di masing-masing jawaban siswa. Kalau penjenengan ngesake seperti itu, adik dijabat. Udah. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan ini. Iya. Semoga gangguannya tidak lama, Bu. Udah. Ya. Oke, saya mohon maaf ini saya patah dedet, kalau teman saya ngarani patah dedet ya ini, gelap gulita. Ya Allah. Kemudian ya, jadi saya lanjut ya. Kemudian kita bisa kasih poin di sini.
Misalkan kita rencana buat soal 10 soal misalkan. Padahal kita itu nilai benar semua harus 100 kan. Nah, berarti poinnya kita kasih 10. Kalau kita pengen buat semua soal poinnya sama. Kalau saya kadang-kadang masing-masing nomor itu poinnya saya buat berbeda. Jadi dari tingkat kesulitan soalnya. Kalau soal mudah saya kasih poinnya 5 misalkan. Kalau soalnya agak sulit saya kasih 15. Biasanya saya begitu. Ini untuk tingkat kemudahan dan soal J. Saya lanjut. Kemudian acak opsi. Enaknya acak opsi ini adalah ketika kita mengklik acak opsi, maka jawaban di masing-masing siswa, kalau ini tadi kan jawaban tepatnya ada di B. Nah, ketika kita acak opsi, opsi yang tampil di siswa satu dengan siswa yang lain akan berbeda. Jadi jawaban yang betul belum tentu ada di yang B. Itu. Kemudian lanjut, kita klik satu persatu J. Kalau yang drop down itu fungsinya apa toh? Drop down itu menyembunyikan. Jadi begitu diklik baru tampil. Tapi saya tidak akan menggunakan drop down karena kesulitan siswa ketika dia harus ngeklik 2 kali. Kemudian ini ada jujur, ada tambahan pecah tangan. Sebentar. Oke, kita tambah lagi ya. Kita coba tambah lagi. Tambah misalkan kita buat teks yang kedua, soal yang kedua. Siapa raja terkenal pada masa siapa aja? Pada masa pemerintahan siapakah kerajaan Mataram? Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakainya ini karena saya guru sejarah ya kebetulan. Kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaan. Nah, misalkan. Kemudian sekali lagi ini tadi kan jawaban, kita pakainya teks. Kalau kita menggunakan teks itu kita tidak bisa memberikan, tidak bisa dikoreksi secara langsung. Jadi kalau kita pengen nanti kita tidak perlu koreksi, misalkan pengen buat multiple choice, semua multiple choice. Kalau saya begitu. Jadi ketika saya membuat soal multiple choice semua. Ketika saya membuat IC, saya buat IC semua. Kalau IC, saya nanti koreksinya manual. Jadi coba saya hapus, saya tambahkan baru. Saya pakainya yang pilihan ganda, masih pilihan ganda. Siapakah pada masa kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaan. Nah, ini masih sama misalkan kita tulis Sultan Agung. Kemudian kita kasih Sutawijaya. Kita tambah opsi lagi. Amangkurat 1, kemudian tambah opsi lagi, klik opsi lagi, Amangkurat 2. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti yang benar, opsi yang betul kita klik. Kalau poinnya pengen sama berarti ini tidak kita rubah, tetapi kalau tidak sama, pengennya tidak sama,
Ya ini kita kasih karena ini tingkat kesulitannya agak tinggi, kita kasih 15 misalnya. Intinya ketika penjenengan buat soal nanti sesudah jadi total nilai harus 100 kan gitu. Kemudian settingan yang ini, saya biasanya ketika membuat soal ini tidak saya klik harus diisi, karena terserah mereka mau menjawab apa enggak kan, terserah aja kalau soal. Tapi kalau yang tadi identitas tetap harus diisi. Coba kita lihat, ketika kita sudah buat 2 soal misalkan, penjenengan pengen melihat seperti apa tuh hasilnya tadi, kita lihat di pratinjau. Nah ini loh soal yang kita buat seperti ini. Ini. Nah ini tadi kan berarti siswa tinggal nulis nama, kemudian kelasnya dia tinggal ngeklik, dia mau, kemudian nomor absen harus ditulis, kemudian ini seperti ini. Ini tampilan di komputer, kemudian tampilan di seluler seperti apa? Ini. Jadi ketika anak-anak membaca di HP, terbacanya seperti ini. Kita kembali. Oke, kita lihat di atas ini ada namanya tema. Penjenengan bisa klik tema, tujuannya apa toh? Agar kuis yang atau ulangan yang kita buat itu terlihat lebih bagus lah. Nah ini kan anak-anak tidak hanya polos aja, meskipun kita nanti bisa bikin sendiri ya, tema yang menyesuaikan bisa kita buat sendiri, bisa dari unggahan gambar atau warnanya kita sesuaikan. Ini bisa kita buat ini, misalkan yang jadi background, pengen yang jadi background sekolahan panjenengan misalkan, oh berarti kita unggah gambar untuk membuat tema ini. Kemudian ini ya pratinjaunya seperti ini. Nah, sekali lagi di sini ada pembaca imersif atau imersif reader. Jadi sekolah-sekolah yang di tempat penjenengan yang ada anak-anak berkebutuhan khusus, yang bisa menggunakan imersif reader ini. Ini tampilan di komputer, kemudian tampilan di HP. Kita kembali. Oke. Kalau sudah kita buat, nanti ini bisa buat banyak lagi deh. Sekarang kita coba buat misalkan soal ini aja. Soal yang kita buat ini kita pengen kita setting di sini. Yang matematika nanti ya. Kalau yang matematika nanti ada pakai equation, apa itu? Equation apa itu ya namanya ya? Karena saya tidak begitu familiar dengan matematika, jadi saya lambang-lambang. Matematika juga tidak begitu familiar. Tapi kalau di matematika tersedia banyak. Nah ini. Oh, ini sebentar saya kembalikan dulu aja. Kita buat tambah baru aja. Nah, nanti kalau kemudian tambah baru, kemudian membuat soal matematika, soalnya misalkan guru matematika, nanti ngekliknya di sini, di klik yang matematika. Secara otomatis nanti lambang-lambang matematika ada di sini semua. Ini medianya. Ini bisa ngambil dari 3 sumber tadi. Tapi saya kurang familiar, maka untuk kali ini saya belum bisa menjelaskan tentang matematika. Yang matematika. Oke. Soal yang sudah kita buat ini nanti akan kita share atau kita bagikan ke siswa. Kita bagikan ke siswa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita share. Kita bagikan. Di sini ada banyak setting, ada banyak settingan. Settingan di sini ada siapapun yang memiliki tautan. Ini berarti siapapun yang nanti punya link atau kita bagikan 4 ini nanti mereka bisa menjawab. Kalau yang ini yang kita klik hanya orang di organisasi adalah orang-orang yang punya
punya yang ada kita organisasi, misalkan penjenengan akunnya pakai akun sekolahan SCH, ID-nya sekolahan penjenengan, oh berarti ya hanya orang-orang di organisasi penjenengan yang dapat merespon. Kalau misalkan kita sama-sama pakai akun guru inovatif, berarti semua yang pakai akun guru inovatif bisa merespon, tetapi yang di luar itu, akun di luar guru inovatif tidak bisa merespon ulangan kita. Maka kita kliknya ini aja, kita klik siapapun yang memiliki tautan. Kemudian kita lihat, kita bisa nge-share soal yang kita buat melalui 4 macam ini. Yang pertama adalah tautan, yang tadi kita share ini. Yang kemudian yang ini adalah kode QR. Jadi ini adalah anak-anak tinggal scan kode ini. Kemudian kita bisa embedkan atau nempelkan ini. Kita bisa nempelkan ini, kita embed aja, kita sematkan di web sekolah atau di informasi yang kita share. Ini bisa kirim lewat email. Sekarang kita pakai yang udah aja, kita pakai yang salin, yang tautan. Saya biasanya ketika share pakai yang tautan ini, saya salin atau ini langsung di-share ke siswa penjenengan, mereka langsung bisa mengerjakan. Tapi kita salin, kita pendekkan agar lebih mudah bagi siswa untuk mengingatnya. Kita misalkan saya biasa pakainya SID, ada Bitly, ada SID, ada GG, fungsinya sama untuk memendekkan Nah, ini kita tempel di sini, klik. Tautan yang tadi sekali lagi saya ulang. Ini kita salin. Kemudian kita tempelkan di sini. Tempel di sini. Nah, ini link yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Jadi ini yang kita set ke anak-anak. Kalau saya potong dari sini, s.id ini. Yang ini kita salin. Kemudian biasanya saya simpan di Word atau di Note. Kita paste. Nah, ini nanti bisa penjenengan share atau bisa Bapak Ibu share lewat WA misalkan. Oh, ulangannya kerjakan di link ini. Nanti bisa dikerjakan lewat itu. Kembali ke form. Pada di titik 3 ini sebenarnya sebelum dibagikan ini ada pengaturannya. Ada pengaturan. Pengaturan untuk apa? Pengaturan untuk formulir yang akan kita bagikan. Misalkan kita atur ini, tampilkan hasil otomatis, kita klik. Ketika kita klik tampilkan hasil otomatis, maka anak-anak yang tadi mengerjakan, dia secara otomatis bisa melihat jawaban dia itu benar apa salah. Atau ketika dia menjawab pendiri Kerajaan Mataram, yang jawaban yang tepat adalah Sutowijaya, kemudian dia menjawab Hadiwijaya, maka di sana nanti jawaban dia salah, tetapi ada checklist yang untuk yang benar, jawaban yang benar nanti ada checklistnya. Kemudian kita bisa klik juga yang dapat mengisi formulir itu siapa. Ini siapapun yang memiliki tautan tadi, atau kita setting hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Ini kita nanti biasanya kalau pakai Teams, Microsoft Teams berkaitan dengan tim ya, nanti kita bisa ngeklik yang ini. Tapi kalau semua tidak punya akun yang sama, jadi tidak perlu pakai akun Microsoft, maka kita pakainya ini. Jadi tidak butuh
login pakai akun Microsoft. Kemudian opsi tanggapan. Opsi tanggapan, terima tanggapan. Ketika kita klik ini, berarti pembaca link tadi yang dapat menerima link tadi tidak bisa mengirimkan jawabannya. Tapi kita klik ini. Kita bisa juga ngeklik tanggal mulai, kemudian tanggal selesai. Jadi kalau kita pengen mengerjakannya dari Senin sampai Selasa, berarti kita klik tanggal mulainya, ini, kemudian tanggal selesai. Kita klik juga di sini. Kita bisa mengacak pertanyaan Bapak Ibu. Kita lihat ketika kita acak pertanyaan, tolong penjenengan ingat betul, karena tadi yang nomor 1, 2, 3 tadi adalah identitas siswa, maka yang kita acak tidak semua pertanyaan. Misalkan penjenengan pengen menghendaki untuk mengacak pertanyaan, jadi biar yang di shuffle, yang diacak itu tidak cuma jawaban tetapi pertanyaannya juga, penjenengan tetap bisa ngacak, kecuali ada yang harus menjadi kunci agar tidak teracak. Nomor berapa? Nomor 1 sampai 3, karena tadi berisi identitas peserta didik kita atau siswa kita. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris atau guru bahasa daerah ya, yang biasa menggunakan satu bacaan dipakai untuk 3 soal misalkan. Oh, berarti ketika penjenengan mengacak pertanyaan yang tadi, soal-soal yang berurutan dan tidak boleh lepas tadi harus jadi satu, itu harus jenengan kunci, harus Bapak Ibu kunci. Kemudian misalkan Bapak Ibu pengen memberikan tanggapan yang telah dikirim, misalkan sudah menjawab, Bapak Ibu pengen memberikan tanggapan, misalkan terima kasih anak-anak, atau monggo lah kata-kata apa yang terima kasih sudah mengerjakan ulangan harian. Nah, ini akan terbaca ketika anak-anak nanti sudah selesai mengerjakan soal. Pemberitahuan ini tidak perlu, karena ini biasanya kita klik ketika mereka punya akun yang sama dengan kita. Kirim tanda terima email ke responden, dapatkan pemberitahuan email untuk setiap responden. Jadi saya biasanya cuma sampai sebatas ini. Sekali lagi, kemudian kita pengen kita cetak formulir atau umpat balik. Ini untuk mencetak formulir, ini untuk umpat balik, ini untuk penentuan. Nah, kita bagikan. Bapak Ibu, ketika penjenengan Bapak Ibu sudah terlanjur membagikan link, kemudian ada sesuatu di formulir atau di soal yang Bapak Ibu buat itu ada revisi, misalkan ternyata saya sudah terlanjur membuat link tetapi kunci jawaban saya salah misalkan, itu nanti kita tidak perlu mengirimkan link baru buat anak-anak, tidak. Jadi kita tinggal langsung ganti aja. Ini misalkan, ini yang betul adalah yang nomor 2. Misalkan yang betul Sultan Agung ya, tapi misalkan jawaban saya ini. Nah, ini nanti anak-anak masih ada yang protes. Bu, kok nomor 2? Saya biasanya gitu. Bu, nomor 2 kuncinya salah. Oh, berarti ketika kuncinya salah, ada satu anak yang sudah mengerjakan, kuncinya salah, nanti tinggal saya ganti. Dan saya tidak perlu mengulang untuk membagi link yang baru. Secara otomatis yang mereka terima nanti nilainya berubah dengan sendirinya. Mari sekarang kita coba untuk ngerjakan biar Bapak Ibu nanti bisa melihat hasilnya. Monggo Bapak Ibu bisa ngeklik ngerjakan link ini. Silakan ketik s.id/SKI
Sekarang saya coba mengerjakan, Bapak Ibu mencoba mengerjakan juga. Saya tak coba mengerjakan. Nanti untuk apa toh? Nanti kita bisa melihat responnya. S.id. Jadi kita akan bisa melihat jawaban dari siswa tadi. S.id, SQ, I, Z. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada suara-suara karena kucing saya baru melahirkan. Jadi kita coba, monggo silakan Bapak Ibu mencoba menjawab. Namanya misalkan nomor 1 nama, nomor 2 kelasnya 9B, nomor absen. Di-share di kolom chat itu. Linknya boleh di-share, Bu? Oh belum, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Ini linknya sebentar ya, saya share yang link. Saya share link ini. Sudah share belum ya? Belum ya? Belum. Belum. Bismillah Bapak Ibu. Ya, belum ada, Bu. Iya. Ini sudah ya. Sudah kah? Sudah apa belum? Ya, bisa di-copy, di-share di chat, Bu. Di kolom chat. Oke. Iya. Ya, sudah ada sudah di-share sama Pak Abdurrahman. Iya, Bapak Ibu silakan diklik, ada link yang sudah di-share di room chat. Bapak Ibu silakan dilaksanakan. Ya, halo Bu. Ya, halo. Ya, Ibu mungkin sambil Bapak Ibu ini mengisi link yang sudah diedarkan di room chat, barangkali bisa dibuka untuk tanya jawabnya dulu ya Bu. Ya, jadi kita sambil praktek, sambil tanya jawab juga. Ya, Bapak Ibu kami persilakan dulu, kami mulai dari yang sudah raise hand. Di sini ada Pak Irdam Syah Yunif. Silakan Pak Irdam Syah. Halo. Iya Pak Irdam. Oke, kita lanjut dulu. Beliau kayaknya belum monitor. Ada Ibu Roslina Payuyu. Silakan Ibu Ros. Halo. Ibu Roslina Payuyu, bisa dengar suara saya, Bu? Ya, silakan bertanya langsung ke narasumber kita. Mikrofon Ibu sudah saya buka. Oh, ditutup lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Ada Ibu Hadijah Lakajo. Halo Ibu Hadijah. Mohon izin bertanya, Bunda Herli. Oh iya, silakan Bu. Ini mungkin tidak sengaja ya diklik raise hand-nya. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ini yang pembahasan Microsoft Form ya.
Kalau saya lihat ini pembuatan kuis kebetulan, tapi saya juga sudah coba membuat soal UTS. Ya kebetulan ya, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Indah, Bunda Siti Mardiah ya. Ya, nama saya Indah, saya dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebetulan saya ini guru bahasa Inggris. Nah, kemarin saya coba membuat soal ulangan tengah semester itu menggunakan Microsoft Form. Nah, saya menemui kendala Bun saat saya mau membuat soal yang bentuknya underline gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan, kemudian kalimatnya kata yang digaris bawahi gitu mengandung makna A, B, C. Nah, yang digaris bawahi ini yang saya masih belum bisa. Apakah di form itu ada fitur yang membuat font itu bisa di underline, bisa di bold atau bisa italic gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris itu juga kan ada yang namanya listening. Nah, apakah di form ini kita bisa input audio ya, audio untuk listening itu ataupun dalam bentuk video itu secara langsung, atau kita harus ngembed lagi atau ada cara lain ya? Mohon solusinya Bun, terima kasih. Oke, saya akan Terima kasih berusaha Bu menjawab. Indah. Ya silakan Bu. Ya, saya akan berusaha menjawab tapi semampu saya. Kemarin ada teman saya yang kesulitan itu, kalau memang mereka kesulitan untuk penulisannya, mereka biasa menggunakan di JPG dulu. Jadi soalnya dibuat di screenshot, kemudian di JPG baru dipindah dimasukkan ke form. Kalau yang kemarin kayak gitu itu teman-teman yang bahasa Inggris terutama, memang bahasa Inggris sama matematika. Jadi solusinya kemarin baru di screenshot untuk dibuat JPG baru dimasukkan. Kalau kita menggunakan atau membuat soal yang saya coba buat soal, kita coba buat soal yang pakai suara ya, suara itu saya belum coba juga itu Bun, yang tapi teman-teman kayaknya kemarin sudah bisa, cuman saya sendiri belum coba praktekkan. Nanti biar Pak Hamzah aja yang bantu saya menjawab, karena saya yakin beliau lebih paham untuk itu karena dia sudah menggunakannya. Nah, kalau solusi yang saya jawab untuk yang nomor 1 tadi ya, kita screenshot pakai, kemudian di save di JPG, baru kita masukkan di pertanyaan. Paling itu nanti monggo ada teman lain yang bantu saya menjawab, silahkan, karena saya juga belum begitu paham. Mungkin itu yang saya tahu ya. Bu siapa tadi? Mbak Indah. Bu Indah, Bu. Mbak Indah. Bu Indah dari Kendari. Dari Kendari, ya. Ya. Itu yang saya tahu itu. Tapi nanti kita cari, mungkin tak ada teman lain yang bantu menjawab saya, silahkan monggo Bapak Ibu. Ada yang bisa silahkan raise hand biar bisa membantu saya menjawab. Iya, terima kasih Bu. Jadi Ibu Indah, kebetulan ini yang bisa beliau sarankan kepada Ibu Indah, disimpan dulu dalam bentuk JPEG, kemudian di-upload ke formnya. Dan untuk yang kedua itu untuk memasukkan dalam bentuk rekaman, kebetulan narasumber kita belum mencoba secara langsung sehingga beliau belum bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indah. Seperti itu Bu Indah. Terima kasih. Iya, bisa satu lagi ya? Iya, silakan Bu. Siapa tahu Bunda ada solusi gitu. Saya biasa membuat kegiatan seperti ini kan biasanya ada presensi ya. Nah, di presensi itu kan kontennya umum gitu. Konten questionnya itu umum, misalnya nama instansi, alamat instansi, kemudian peran gitu. Nah, di bagian akhir itu saya biasa meminta peserta itu memasukkan screenshot gitu, file. Nah, apakah di form ini ada
ada fitur gitu seperti biasa kan di Google Form itu kita bisa meminta seseorang itu masukkan file. Taruhlah tadi Bunda ngasih contoh ke kami itu jika kita ingin membuat form PPDB. Nah, biasanya di form PPDB itu kita minta orang mengupload gitu. Upload foto misalnya KTP, foto akte kelahiran gitu. Nah, di form ini kira-kira ada nggak, Bun? Oke. Untuk fasilitas itu gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab, Mbak. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, silakan Bu. Kebetulan kalau untuk form yang Microsoft Form itu fasilitas itu bisa kita gunakan kalau kita menggunakan akun yang sama. Jadi di satu akun. Tapi kalau dari luar dari yang tidak punya akun Microsoft, kita tidak bisa membagikan. Coba kita lihat ya. Kita lihat yang formulir misalkan ini. Tadi kita buatnya formulir yang PPDB ya. Coba kita lihat ya yang form kemudian PPDB. Nah, ini ketika kita pengen menambahkan misalkan tambahkan teks, kemudian kita pengen buat scan ijazah. Nah, kita ketika ini itu bisa kita berikan ini ketika mereka yang bisa ngupload scanan ijazah itu hanya orang-orang yang satu akun dengan kita. Jadi ketika kita membagikannya nanti ke semua orang, kita tidak bisa, hanya orang-orang di organisasi aja. Itu memang nanti mungkin mudah-mudahan saja nanti sebentar lagi ada pembaruan dari Microsoft. Jadi ini ketika penjenengan mau harus ngupload ijazah misalkan, ini tidak semua bisa, alhamdulillah, tidak semua bisa upload gambar. Hanya orang-orang di satu organisasi, hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Ketika ini diklik baru itu. Tetapi kalau untuk semua orang tidak bisa. Ini memang kelemahan dari Microsoft Form mungkin yang form ini, yang formulir. Karena kemarin begitu saya coba untuk membuat formulir PPDB, kemudian pengennya ngupload ijazah, ngupload SKHU itu belum bisa. Mungkin itu Mbak Indah. Iya, terima kasih Bu. Terima Iya, kasih jadi ya. solusinya. Iya, jadi Bu Indah, saya juga sudah pernah mencoba. Ternyata kalau misalnya untuk yang tidak satu akun dengan kita, tidak satu organisasi dengan kita, memang tidak bisa mengupload file ya. Jadi mungkin ini kan merupakan salah satu proteksi dari Microsoft supaya yang namanya file-file itu tidak sembarang diupload. Jadi hanya orang yang satu organisasi yang bisa untuk mengupload seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk PPDB barangkali tidak bisa diminta untuk upload file ya Bu Indah ya. Iya, makanya kemarin untuk yang form itu kan saya minta bukti screenshot gitu. Iya. Karena saya coba seperti itu nggak dapat, makanya saya tanya, siapa tahu teman-teman ada yang punya pengalaman seperti saya dan ada solusi gitu. Karena kalau saya kemarin ya terpaksa kegiatannya saya cuma ngirim link saja untuk request file gitu. Karena kita langsung upload di form kan, jadi saya minta request file, jadi saya cuma ngasih linknya di dalam resensi itu solusi yang saya ambil karena saya nggak menemukan caranya langsung. Siapa tahu Bunda Mardiah ada, makanya saya tanyakan ya. Terima kasih untuk sharingnya. Iya, terima kasih Bu Indah. Ini dari Sultra Cerdas memang setiap kali tayang minta screenshot dan itu memang ditemukan di dalam form ya Ibu Indah ya. Alhamdulillah, untuk yang berikut kami berikan kesempatan bagi yang sudah raise hand ya, kita berikan kesempatan untuk raise hand. Setelah itu kita ke
room chat. Ada Pak Salela Beharian. Pak Salela Beharian, silakan Bapak. Untuk Ibu Roslina Payuyu dan Ibu Hadijah Lekajo, silakan diturunkan dulu tangannya. Kalau misalnya memang tidak sengaja terklik. Pak Saleh, silakan Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Ini yang ingin saya tanyakan Bu, yang untuk yang pemberian nomor soal Bu. Misalnya misalnya saya buat dari nomor 1 sampai 5, lalu saya mau ulang lagi di nomor 1. Itu kalau di sini kayaknya ini nggak bisa Bu. Kalau saya lihat Bu. Iya. Ya, itu saja Pak. Yang kedua Bu, ini yang bagikan ini sebagai template ini Bu, bagikan sebagai template. Ini yang bagaimana ini Bu? Bagikan sebagai template. Ya. Oke. Silakan dijawab Ibu langsung saja. Cukup 2 Pak ya? Cukup Iya. atau masih ada ya? Ya Bu, 2. Oke, terima kasih Pak Saleh. Silakan Oke. Ibu. Ya. Mbak Herlina, saya nggak begitu dengar. Apa pertanyaan yang pertama? Bisa diulang? Ya, pertanyaan yang pertama dari Pak Saleh ini tentang apa tadi Pak Saleh? Untuk nomor soal Bu, misalnya. Iya, penomoran soal Bu. Kan ketika Ibu tadi membuat membuat pertanyaan itu dari pertama sudah langsung nomor 1, belum masuk ke soal baru identitas siswa sudah langsung nomor 1. Nah, beliau menanyakan bagaimana solusinya ketika mau masuk ke soal itu dimulai lagi dari nomor 1 seperti itu Bu. Apakah ada fasilitasnya? Oh, oke. Yang pertama itu, saya jawab dulu yang pertama. Oke Bapak, ini nanti di soal yang ini ya, perhatiin jauh, kita lihat. Nanti otomatis yang kita kunci ini, karena 1, 2, 3 ini otomatis sudah diduduki atau ditempati oleh identitas siswa. Jadi karena kita tidak kita acak ya. Jadi yang 1 sampai 3 tidak kita acak, tapi kita tidak bisa kasih penomoran habis ini 1, 2, 3 kemudian kita yang ini soal pertama kita kasih nomor 1, tidak bisa karena ini memang dari sana. Jadi sudah bawaan ketika kita mau kasih soalnya 1 siapa pendiri kerajaan Mataram, ini kan soal nomor 1 sebenarnya, tapi kita mau kasih ini soal nomor 1 tidak bisa. Karena apa? Karena kita nanti juga ketika kita ngacak, ketika kita ngacak soal pun yang nomor 4 ini nanti juga belum tentu ini yang menduduki nomor 4. Ketika kita buat soal 100 misalkan, kan otomatis teracak juga. Tapi nomor 1, 2, 3 Bisa. ini tetap tidak bisa. Dan nomornya kita tidak bisa merubah ini dari 1, 2, 3 biar di tempat ini terus kita buat nomor 1 lagi, kita tidak bisa. Jadi misalkan soal Bapak Ibu yang dibuat itu 25, otomatis nanti semua pertanyaannya jumlahnya 25 plus 3, berarti 28. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi apa Ibu? Iya, pertanyaan yang kedua tentang template Bu. Tema. Template yang dibagikan ya. Tema ini ya. Tentang tema. Tema ini kita bisa pilih, maksudnya bisa pilih sesuai Yang kita. Bu. Ya, halo Pak Saleh, template ya? Yang satunya lagi Bu, yang bagikan sebagai template itu Bu. Dibagikan sebagai template ya. Oke, kita lihat, bagikan siapapun. Yang ini yang di embed, yang ini kan, yang di embed, yang di embed ini biasa kita Ya, ya halo Bu, yang di bawah Bu, yang dapatkan tautan untuk duplikasi. Jadi sudah ada template-nya yang dibagikan. Ini yang ditanyakan sama beliau. Yang ini bagikan sebagai template, tautan untuk menduplikasi. Ini biasanya berbagi sebagai template memungkinkan orang lain untuk menduplikasi formulir ini. Respon tidak disediakan. Jadi pada saat kita berbagi ini, kita klik ini. Nah, siapapun yang memiliki tautan dapat menduplikasi. Jadi bisa menduplikasikan tetapi tidak bisa mendapatkan respon.
Jadi responnya dia cuma bisa menduplikasi, tetapi responnya tidak bisa. Bisa salin misalkan. Kita salin, kita coba aja. Kita coba tambah sini ya. Nutupi. Ini mau saya delik ke sebelah mana ya? Mau saya sembunyikan? Ya, linknya tidak tersedia ini Bu. Apa? Tadi link yang ya. Ini kan? Sekali lagi kita coba. Pengguna Mungkin bisa dicoba di share di room chat Bu, biar diklik sama peserta, Oke. sama Bapak Ibu. bagikan Kita akan beberapa lihat pengguna hasilnya. dengan akun kerja ini. Ini kita bisa link di akun kerja sekolah. Jadi yang satu link atau orang-orang di organisasi saya dapat melihat dan mengedit. Ada pilihannya ini. Jadi tidak semua orang bisa ini ya, salin. Iya. Saya share di mana ini enaknya? Di chat Di ya? chat Bu, iya di chat. Oh, bagus. Oke. Ya, Coba. iya silakan Bapak Ibu dicoba, diklik link yang sudah diduplikasi tadi. Kita akan lihat apa ini bisa menerima respon atau tidak. Mohon maaf Bapak Ibu karena tempat saya ulangan. Oh, mati lampu. Istilahnya apa Bu Herlina kalau tempat penjaringan mati lampu itu? Kalau tempat saya oglangan. Oglangan. Ya, mati lampu. Mati lampu. Kalau saya orang bilangnya oglangan. Oglangan. Mati lampu. Sudah? Ayo sambil nunggu itu kita langsung kembali ke yang tadi apa Mbak? Enggak? Iya, saya sudah coba buka ini Bu, bisa dibuka. Bisa. Saya coba isi, bisa tidak ini ya? Coba dulu aja. Kayaknya kalau duplikasi itu dia nggak bisa terima respon. Ya, saya coba dulu Bu, biar kita dapat. Oh ya, di sini Bu hanya bisa diduplikasi lagi, tapi tidak bisa disubmit. Oke, ya, nggak bisa disubmit karena memang Ya, dia hanya bisa duplikasi, jadi tidak bisa menerima respon. Itu Pak, saya tadi ya Pak Saleh. Pak Saleh. Ya. Iya, Ya. jadi seperti itu Pak Saleh. Hanya bisa diduplikasi, tapi tidak bisa disubmit, jadi tidak bisa menerima respon. Iya, Oke, iya cukup Pak Saleh ya. Ya Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Lanjut, kami berikan kesempatan Pak Ismail. Silakan Pak Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Ismail dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng. Iya. Ya, pertanyaan saya adalah cara membatasi jumlah respon di Microsoft Office ini. Maksud saya untuk membatasi per orang itu ada tidak apa pengaturannya? Ya, saya kira itu Bu. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung saya jawab ya Bu Elina ya. Gini, kalau Bapak Ibu pengen batasi jawaban siswa ya, biasanya saya pakainya yang tim ya, jadi kalau yang Microsoft Team itu bisa. Tapi kalau yang ini saya enggak, cuman
di petunjuk awal biasanya saya tuliskan di sini petunjuk awal misalkan kerjakan 1 kali. Jadi kerjakan 1 kali saja. Karena ketika dia nanti ngerjakan 2 kali, berarti yang saya gunakan nilai yang pertama. Karena kita nanti bisa melihat anak itu ngerjakan 1 kali atau 2 kali ketika kita ngeklik respon. Coba ya sambil saya klik yang respon ini. Nanti kita bisa melihat biasanya ada satu siswa yang ngeyel ngerjakan 1 kali, karena 1 kali nilainya jelek, kemudian dia ngerjakan lagi. Tapi karena dari awal sudah saya bikin kesepakatan yang saya gunakan cuma 1 kali dikerjakan, berarti nilai yang pertama. Biasanya itu pengaturannya kayaknya belum ada. Itu Pak Ismail. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak Ismail, silakan diturunkan dulu tangannya Pak, nanti capek. Oh ya. Terima kasih Pak Ismail ya. Berikut Ibu Lalu Ekan Satria. Mohon maaf kalau kami salah sebut. Ini Bapak Lalu atau Ibu Lalu ya? Silakan. Oh, dimatikan lagi ya. Assalamualaikum sebentar. Ya, oh, Bapak. Kan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo? wabarakatuh. Oh. Halo. Ya, silakan Pak. Iya ya. Terima kasih Bu. Saya Bapak Bu. Iya. Kalau namanya Lalu duluan itu ciri dari suku Sasak Lombok. Oh ya, terima kasih Pak informasinya. Nggih. Ya. Nggih. Jadi mohon maaf sebelumnya Bunda. Jadi saya kebetulan tadi agak terlambat masuk karena baru tahu linknya. Jadi saya sendiri sebenarnya belum pernah mencoba ini yang Microsoft ini Bunda. Jadi saya masih belum bisa membandingkan. Tapi kalau sekilas saya lihat tadi pas saya masuk di penjelasan mengatur jam mulai jam berakhir di formnya, Microsoft Formnya. Jadi selama ini sebelumnya saya pakai Google Form aja. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, kalau kami yang sudah terlanjur di Google Classroom, misalkan kalau mau kita pakaikan Microsoft, masuk ke akun Microsoft Teams ini, bisa nggak langsung bisa pindah rumah gitu loh? Ataukah enggak apa paling yang dibuat itu tidak mesti memiliki akun Microsoft Teams. Iya. Yang pertama, kemudian untuk yang kedua tadi saya tertarik dengan Microsoft Form-nya, Google Form-nya yang untuk mengatur jam mulai, jam berakhir tidak diatur ya Bunda ya. Kalau di Google Form itu kalau saya pribadi sih saya mengalami kesulitan kalau di Google Form itu kalau kita menggunakan jadwalkan yang muncul misalkan kita maksudnya mulai jam 9 salah ketik misalkan ke jam 10 saya mau ubah nggak bisa kalau udah klik jadwalkan itu kalau di Google Form. Jadi mengatur jam awal sama jam akhir agak kesulitan. Misalnya di akun Microsoft ini, Google Form ini lebih lengkap dia. Mungkin hanya itu dulu Bunda. Iya, terima kasih Pak Lalu. Ya, jauh-jauh dari Sasak ya. Terima kasih Pak. Silakan Bu. Pertanyaan pertama dari Pak Lalu, beliau menanyakan apa bisa Microsoft Form ini digunakan di Google Classroom. Jadi lintas aplikasi ini Bu ya. Bisa tidak? Kemudian yang kedua untuk pengaturan waktu mulai dan waktu berakhir. Oke. Pak Lalu ya. Kayaknya tidak bisa. Karena untuk kita menggunakan Microsoft Form ini kita harus punya akun Microsoft.
Microsoft. Meskipun akun Microsoft ada yang, kalau sekolah penjenengan sudah SCHID yang sudah punya web sendiri, itu tinggal deploy nanti otomatis bisa digunakan. Tapi kalau kita mau lintas dari Google Form terus boyongan mau diboyong pindah ke itu tidak bisa, karena mau tidak mau ketika kita menggunakan Microsoft kita harus punya akun Microsoft. Kemudian yang kedua, settingan yang ini, settingan pengaturan formulir ya. Yang ini makanya enaknya di sini ini, ketika kita pengen tanggal mulai tanggal selesai, nah ini sesuai jamnya, misalkan kita mau ulangan online hari Senin jam 7 sampai jam 9. Ini kita bisa setting itu, kita bisa ngeset itu. Tetapi kalau kita ndak pengen ngeset, udahlah terserah anak-anak mau ngerjakan kapanpun, kita juga nggak perlu ngeset tanggal. Enaknya itu. Makanya saya ketika mau ada ulangan, kebetulan di PJJ seperti ini ya, saya pengen ada ulangan, kemudian jadwal saya kebetulan hari Senin misalkan jam 8 sampai jam 9, berarti nanti saya set. Ya waktu itu anak-anak harus ngerjakan di jam itu. Terus kalau ada terkendala, ada anak-anak yang terkendala, itu lain lagi. Kalau anak-anak terkendala, nanti settingannya ini saya buka, baru mereka ngerjakan. Tapi karena dengan alasan kita punya banyak sekali faktor kendala di PJJ, di pembelajaran daring ini kadang tidak saya gunakan. Jadi biarlah anak-anak ngerjakan misalkan satu hari, karena ada yang HP-nya dipakai orang tua, pulangnya baru malam ya. Berarti ini tanggal mulai sampai tanggal selesai saya set sehari full. Jadi anak-anak harus jujur kan gitu. Tapi karena ada konsep merdeka belajar, karena kita tidak perlu juga kondisi seperti ini, kita tidak memaksakan harus idealis. Itu yang penting anak-anak melakukan pembelajaran ini tidak selesai. Tapi kalau di hari-hari biasa, saya memakai Microsoft ini sejak 2018 Bapak Ibu. Jadi sebelum pandemi saya sudah menggunakan ini, dan ketika di sekolahan saya melakukan pembelajarannya di lab komputer, dengan harapan anak-anak saya familiar dengan pembelajaran online. Tetapi karena ada aturan tidak boleh bawa HP, mereka bisa menggunakan lab komputer. Ini saya set tanggal mulai dan tanggal selesai saya setting 1 jam pelajaran misalkan. Tapi kalau untuk saat ini karena kondisinya bermacam-macam, ini tidak saya set. Mungkin itu Pak Lalu. Saya kembalikan ke Bu Herlina. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana Pak? Pak Lalu? Ya, halo Pak. Kekurangan Pak Lalu. Kayaknya beliau sudah tidak monitor ya. Oke. Iya. Ibu Muntiko 80. Silakan Bu. Halo Ibu Muntiko. Oh, enggak monitor. Oke, Pak Jarkasi Parman. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak, silakan. Kurang jelas suaranya Bapak. Halo? Iya, halo Pak. Kedengaran agak kresek-kresek begitu Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan.
dengan Google Form ini memang sama hampir sama ya. Google Form dia. Nah, di sini ya, di samping kita bisa memasukkan foto Iya, mohon maaf Pak Jarkasi, kami tidak bisa menangkap pertanyaan Bapak. Kurang jelas di sini Pak penerimaan kami Pak. Iya, iya Pak. Mungkin Bapak kalau misalnya